semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Silahkan persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini akan membahas mengenai neraca saldo atau dalam istilah akuntansi adalah trial balance. Selama kita mempelajari praktikum akuntansi perusahaan dagang ini, kalian sudah mempelajari dimulai dari identifikasi bukti transaksi, yaitu menganalisis bukti transaksi, lalu kalian catat ke jurnal, dan jurnal yang kalian catat dimasukkan kepada jurnal umum dan jurnal khusus. Setelah kalian catat pada jurnal, selanjutnya kalian mempelajari yaitu yang namanya buku besar. Nah, di buku besar ini, kalian sudah membuat buku besar umum untuk akun-akun, lalu kalian pun sudah membuat buku besar pembantu piutang, dan juga sudah membuat buku besar pembantu utang. Setelah diposting ke buku besar ini, lalu langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Selanjutnya, pengertian dari neraca saldo. Jadi neraca saldo itu suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis, sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi maksudnya, neraca saldo ini isinya adalah suatu daftar yang isinya itu seluruh akun-akun yang isinya adalah saldo akhir dari setiap akun. Nah, saldo akhir ini didapat dari mana? Saldo akhir ini didapat dari buku besar. Nah, di buku besar, kalian kan sudah mempelajari bahwa setiap akun itu apabila terdapat perubahan dari adanya transaksi pada jurnal, maka dicatat atau diposting ke buku besar. Maka akun tersebut akan mengalami perubahan. Nah, saldo akhir itu adalah akibat dari terjadinya adanya si perubahan. Saldo akhir dari setiap akun tersebut dipindahkan ke neraca saldo. Makanya neraca saldo ini disebut sebagai kegiatan akuntansi mengikhtisarkan atau meringkas. Jadi maksudnya meringkas dari setiap akun saldo akhirnya diringkas dimasukkan ke neraca saldo. Yang selanjutnya adalah fungsi dari neraca saldo. Terdapat 4 fungsi untuk neraca saldo. Yang pertama adalah fungsi persiapan, lalu yang kedua fungsi pencatatan, yang ketiga fungsi koreksi, dan terakhir yang keempat adalah fungsi monitoring. Nah, fungsi persiapan ini adalah maksudnya mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang ataupun perusahaan jasa. Nah, jadi maksudnya adalah dengan adanya si neraca saldo ini mempersiapkan untuk membuat laporan keuangan. Karena neraca saldo ini sudah menunjukkan nilai akhir dari setiap akun. Nah, berarti sudah bisa membuat laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah fungsi pencatatan. Maksudnya, neraca saldo mencatat seluruh saldo dari setiap akun perusahaan. Nah, di sini karena setiap saldo itu memiliki nilai akhir, maka nilai akhirnya harus dipindahkan atau dicatat pada neraca saldo. Maka di neraca saldo ini terdapat fungsi pencatatannya. Lalu yang ketiga adalah fungsi koreksi. Jadi, neraca saldo ini kan dari saldo akhir buku besar itu dipindahkan ke neraca saldo. Apabila akunnya di buku besar itu saldo akhirnya di debit, maka di neraca saldo pun harus dipindahkan ke debit. Apabila saldo akhir di buku besar itu terdapat di bagian kredit, maka di neraca saldo pun ditulis di bagian kredit. Nah, setiap akun ini setelah dipindahkan itu ditotalkan nilainya harus balance. Jadi apabila total dari neraca saldo ini baik debit maupun kredit tidak seimbang, maka terdapat kesalahan dalam pencatatan. Maka ini ada fungsi koreksi dari si neraca saldo. Selanjutnya fungsi monitoring. Nah, fungsi monitoring ini maksudnya adalah apakah akun-akun yang kita tulis di neraca saldo itu sudah benar sesuai dengan kondisi perusahaan atau belum. Jadi, setiap akun itu harus menunjukkan nilai yang sebenarnya sesuai dengan realitanya. Apabila terdapat akun yang belum sesuai dengan realitanya,
maka perlu dibuatlah jurnal penyesuaian. Jadi si neraca saldo ini belum bisa untuk membuat laporan keuangan, tapi harus dilakukan dulu jurnal penyesuaian. Lalu setelah jurnal penyesuaian dibuat lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Apabila seluruh akun sudah menunjukkan nilai sebenarnya, baru bisa dilakukan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, bentuk dari neraca saldo. Nah, bentuknya seperti ini. Yang pertama, ada nama perusahaannya dulu, contohnya adalah PT Sejahtera. Lalu selanjutnya namanya neraca saldo atau dalam istilah akuntansi trial balance. Lalu periodenya misalnya Desember tanggal 31 tahun 2018. Nah, ini bentuknya, kolom yang pertama adalah account number atau nomor akun, lalu selanjutnya ada account name atau nama akun, lalu selanjutnya ada debit dan juga ada kredit. Jadi account number ini untuk mencatat nomor akun ini ditulis secara sistematis, jadi secara berurutan dari akun 1 lanjut ke akun 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Account name juga dituliskan nama-nama akunnya sesuai dengan nomor akunnya. Lalu selanjutnya akun debit ini untuk mencatat nominal bagi akun yang saldo akhirnya ada di bagian debit, dan kredit ini untuk mencatat nominal bagi akun yang saldo akhirnya ada di bagian kredit. Nah, jumlah debit dengan jumlah kredit ini nilainya harus balance atau harus seimbang. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk pembuatan neraca saldo. Ya, ini contohnya, ini masih menyambung dengan soal yang buku besar ya, yaitu PT Sejahtera. Jadi di sini kemarin kan kalian sudah membuat buku besar untuk si PT Sejahtera ini. Nah, ini adalah buku besar dari setiap akun. Berarti contohnya petty cash, maka saldo akhirnya adalah 2.450.000. Selanjutnya cash in bank dengan saldo akhirnya 136.525.950 rupiah. Dan selanjutnya ini sudah selesai buku besarnya. Setelah selesai buku besar untuk akun umum ini, kalian kan membuat buku besar pembantu utang dan juga buku besar pembantu piutang. Selanjutnya membuat neraca saldo. Nah, untuk membuat neraca saldo ini kita butuhkan adalah buku besar umum ya untuk akun-akun. Setelah terisi semua buku besarnya, kalian yang pertama adalah membuat kolom dari neraca saldo. Jadi tuliskan dulu nama perusahaannya PT Sejahtera, trial balance, periodenya Desember tanggal 31 tahun 2018. Kalian buatkan kolomnya account number, account name, debit, dan kredit. Tuliskan dulu nomor akunnya. Lihatnya dari daftar akun, kalian tuliskan semua akunnya. Walaupun nilainya 0, semua akun dituliskan di neraca saldo. Lalu kalian tinggal tuliskan nama akunnya. Tuliskan sesuai dengan nomor akun. Setelah tuliskan nama akunnya, lalu selanjutnya kalian tuliskan saldo akhir dari masing-masing akunnya. Contohnya sekarang petty cash, berarti kita lihat ke buku besar untuk petty cash. Oke, petty cash ini kalian ambil saldo akhirnya saja, berarti yang paling bawah ya, yaitu 2.450 di bagian debit, berarti kita tulis juga di neraca saldonya di bagian debit. Kita tuliskan di sini bagian debit. Selanjutnya cash in bank, kita pindahkan juga cash in bank. Saldo akhirnya berarti yang paling bawah 136.525.950 rupiah di bagian debit. Kita pindahkan lagi ke neraca saldo yang cash in bank di bagian debit. Selanjutnya marketable, equity securities juga sama. Setiap akun dipindahkan saldo akhirnya. Nah, di sini ternyata dia strip 0, berarti sama. Kita juga tuliskan 0 di bagian debit. Jadi walaupun 0 tetap harus ditulis di neraca saldo. Di sini. Nah, seperti ini. Contohnya ya, kalian masukkan semuanya
sampai akhir. Contohnya, Ibu tidak kasih contoh semua ya, tapi kalian masuk-masukkan, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini dari setiap saldo akhir buku besar. Setiap akunnya yang 0 di strip, sesuai dengan debit kreditnya yang ada di buku besar. Setelah selesai, memindahkan dari buku besar ke neraca saldo, kalian jumlahkan kolom debit dan juga jumlahkan kolom kredit. Nah, kolom debit harus sama atau balance dengan kolom kredit. Nah, ini betul totalnya 1.038.465.465 rupiah dan kreditnya pun sama. Apabila sudah balance, ini berarti pekerjaannya sudah betul dalam pembuatan neraca saldo. Dalam penyusunan neraca saldo ini, seringkali juga terjadinya kolom debit ini, total kolom debit dengan total kolom kredit ini tidak sama atau tidak balance. Nah, berarti kenapa sih, apa alasannya sampai menyebabkan neraca saldo ini tidak balance? Jadi, kesalahan-kesalahan dalam penyusunan neraca saldo itu adalah yang pertama, pada saat kesalahan posting. Jadi, pada saat kesalahan posting itu akun yang bersaldo kredit malah disimpan di kolom debit, atau sebaliknya, misalnya harusnya ditulis di debit malah ditulis di kredit. Lalu selanjutnya, jumlah saldo dari suatu akun yang dimasukkan salah. Jadi misalnya harusnya yang dimasukkan 1.500.000 tapi yang dimasukin malah 150.000. Lalu selanjutnya, tidak memposting salah satu atau beberapa akun, baik itu debit ataupun kredit. Jadi misalnya ada akun yang terlewat untuk diposting. Selanjutnya, kesalahan dalam saldo akunnya. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan dalam menghitung suatu saldo akun. Jadi pada saat sudah diposting, pasti kan ada perubahan ya, berarti kan harus dijumlahkan ataupun mungkin dikurangi. Nah, itu salah hitung dalam penjumlahannya ataupun dalam pengurangannya. Selanjutnya, saldo yang seharusnya dimasukkan ke akun A tapi malah dimasukkan ke akun B. Jadi salah masukin ke buku besar akun. Misalnya seharusnya dimasukin ke cash in bank malah dimasukin ke petty cash. Selanjutnya, kesalahan dalam menyiapkan trial balance-nya. Yang pertama, kesalahan dalam menjumlah kolom debit ataupun kredit. Jadi bisa saja mungkin saldo akhirnya sudah dimasukkan ke neraca saldo sudah benar, tapi pada saat menghitung kolom debit dan kolom kredit ada kesalahan dalam menghitungnya atau penggunaan kalkulatornya. Lalu selanjutnya, kesalahan dalam melakukan pencatatan ke neraca saldo. Sama ya, berarti pada saat nominal itu dipindahkan ke neraca saldo, nominalnya salah atau ada kekurangan. Selanjutnya, saldo akun dimasukkan ke kolom yang salah atau lupa dalam untuk dicatat. Sama ya, jadi akunnya itu misalnya salah malah ke buku besar akun yang lain ataupun malah terlewat akunnya. Nah, berarti apabila tidak balance, kalian berarti harus mengecek lagi setiap akun apakah sudah diposting dengan benar, sesuai dengan nominalnya, sesuai dengan buku besarnya atau belum. Apabila sudah benar, dicek lagi ke jurnalnya. Mungkin saja ada jurnal yang salah. Seperti misalnya kalian membuat rekapitulasi jurnalnya salah, yang harusnya direkap di debit malah kalian tulis di kredit, sehingga pada saat diposting ke buku besar pun mengikuti di kredit, padahal seharusnya di debit. Jadi apabila neraca saldonya tidak balance, harus dicek lagi mundur ke belakang kegiatan-kegiatannya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi neraca saldo. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang tanyakan, boleh tanyakan langsung ke Ibu. Silakan kalian kerjakan tugas yang ada di Classroom. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.